Pemilik rumah mewah tempat Brigadir RAT tewas disebut seorang pengusaha. Sosok Indra Pratama, pengusaha muda yang mengaku sebagai pemilik rumah mewah lokasi tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT. Diketahui, Brigadir RAT yang merupakan anggota Satlantas Polresta Manado ditemukan tewas pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024 lalu. Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala. Jenazahnya berada di kursi sopir mobil Toyota Alphard B1544 KH yang berada di sebuah rumah mewah di kawasan Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Polisi juga menemukan senjata api jenis HS berkaliber 9 mm yang disebut milik Brigadir RAT di dalam mobil. Usai ditemukannya jenazah Brigadir RAT, kepemilikan rumah tempat yang jadi lokasi korban tewas menjadi sorotan. Menggaung kabar, rumah tersebut milik politisi Partai Golkar sekaligus mantan Menteri Perindustrian di Kabinet Indonesia Bersatu, almarhum Fahmi Idris. Namun, Indra membantahnya dan justru mengaku rumah tersebut adalah miliknya. Indra juga membantah menyewa rumah mewah tersebut. Dia mengklaim rumah mewah tersebut merupakan rumah pribadinya sendiri. Rumah saya, bukan, menyewa, kata Indra kepada wartawan di depan rumahnya, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Dia membenarkan Brigadir RAT memang sempat berkunjung dan tinggal di rumahnya tersebut selama sepekan sebelum tewas. Namun, dia menyebut jika kedatangan Brigadir RAT hanya untuk menjalin silaturahmi. Ketua RT setempat, Dania, pernah mendapat informasi bahwa Indra adalah pengusaha tambang batu bara. Yang saya dengar, selentingan saja kayak ajudannya lah, kasarnya penjaga begitu ya, dia bilang si pengusaha batu bara. Saya sama warga memang dekat tapi enggak banyak tanya, enggak pengen tahu urusan mereka, kata Dania saat ditemui, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Mengenai hubungannya dengan korban, Indra menyebut hanya berteman. Meski demikian, ia mengatakan dirinya tidak terlalu sering berkumpul bersama korban. Kerabat juga bisa dibilang teman, suka datang ke rumah, ya sudah, kita juga kan enggak pernah menolak siapapun yang mau datang, ungkapnya. Ya kalau bisa dibilang, jarang-jarang ya, cuma kalau kemarin itu habis lebaran, kita kirakan silaturahmi, ya sudah, pungkasnya.